Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kita napas, masih memberi kita waktu, dan masih mengizinkan hati ini untuk mendengar, meski mungkin sudah sangat lelah. Jika hari ini video ini muncul di berandamu, percayalah, ini bukan kebetulan. Ini bukan karena algoritma semata. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat lembut, yang mungkin sedang mengetuk hatimu pelan-pelan. Karena Allah tahu, ada lelah yang tidak bisa kamu ceritakan ke siapapun. Ada beban yang kamu simpan sendiri. Ada doa yang sudah lama kamu panjatkan, tapi belum juga terlihat jawabannya. Video ini bukan datang untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menemani, untuk duduk bersamamu di ruang hati yang mungkin selama ini terasa sunyi. Untuk mengingatkan dengan cara yang halus, bahwa meski kamu merasa jauh, Allah tidak pernah pergi. Meski kamu merasa sendirian, Allah tidak pernah berpaling. Tarik napas perlahan, tenangkan hatimu sejenak, izinkan dirimu mendengarkan sampai akhir. Mungkin di sini, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang hatimu butuhkan. Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa berat, meski secara lahiriah kita terlihat baik-baik saja. Senyum masih ada, aktivitas tetap berjalan, tapi di dalam, hati terasa kosong dan lelah. Doa terasa hampa, ibadah terasa dingin, dan perlahan, tanpa kita sadari, jarak antara kita dan Allah terasa semakin jauh. Mungkin kamu sedang berada di fase itu, fase di mana malam terasa panjang, fase di mana air mata jatuh tanpa suara, fase di mana kamu bertanya dalam hati, kenapa hidup terasa seperti ini terus? Kenapa doa-doa terasa belum direspon? Kenapa kesabaran seakan diuji tanpa jeda? Banyak dosa yang kita ingat. Banyak kelalaian yang membuat dada terasa sesak. Ada rasa malu untuk kembali, karena merasa terlalu kotor. Ada rasa takut untuk berdoa, karena merasa tidak pantas meminta. Namun di saat yang sama, ada rindu yang tidak bisa dihapus. Rindu untuk kembali dekat. Rindu untuk merasakan tenang saat menyebut nama Allah. Rindu untuk merasa aman dalam sujud. Kamu tidak sendiri. Banyak hati yang berada di titik ini. Hati yang tidak ingin benar-benar pergi, tapi juga merasa terlalu lelah untuk melangkah. Hati yang ingin pulang, tapi lupa arah. Di balik semua itu, sebenarnya ada satu tanda yang sangat jelas. Jika hatimu masih sedih karena merasa jauh dari Allah, itu berarti Allah masih menunggumu. Allah tidak pernah membenci hamba yang jatuh. Allah hanya menunggu hamba yang mau kembali. Bahkan dalam kondisi paling lemahmu, Allah masih melihatmu dengan kasih sayang. Masih membuka pintu ampunan, masih mendengar doa yang terucap lirih di tengah malam. Mungkin selama ini kamu mengira perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang berat. Dari langkah yang terasa mustahil. Dari kondisi yang harus sempurna dulu. Padahal seringkali, yang paling berpengaruh justru hal-hal yang dianggap sepele. Hal-hal yang sering ditunda, hal-hal kecil yang luput dari perhatian, namun diam-diam membentuk arah hidup, ketenangan hati, dan kedekatan kita dengan Allah. Sebentar lagi, kita akan menyentuh beberapa perkara yang sangat halus. Tidak keras, tidak menghakimi, tapi jika direnungkan dengan jujur, bisa menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya perjalanan. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi cukup untuk menunjukkan satu langkah ke depan. Dengarkan dengan hati yang terbuka, bukan untuk menghafal, bukan untuk membandingkan diri dengan siapapun, tapi untuk merasakan. Karena yang dibutuhkan jiwa yang lelah bukan nasihat panjang, melainkan sentuhan yang membuatnya merasa dipahami. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lembutkan hati bersama. Jika hatimu berkenan, tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Biarkan lisan dan hatimu terhubung dengan beliau, karena sholawat adalah jalan lembut yang mendekatkan doa kepada Allah. Jika kamu memiliki hajat, keinginan, atau doa yang selama ini kamu pendam sendiri, tuliskan juga di kolom komentar. Tidak perlu ragu, tidak perlu merasa kecil. Insya Allah, kita saling mengaminkan. Karena doa yang dipanjatkan bersama, seringkali lebih ringan sampai ke langit. Sekarang, mari kita tundukkan hati sejenak. Ya Allah, jika hari ini ada hati yang lelah, Engkau yang maha menenangkan. Jika ada jiwa yang merasa jauh, Engkau yang maha mendekatkan. Jika ada air mata yang jatuh dalam diam, Engkau yang maha mengetahui. Ya Allah, ampuni kami atas dosa yang kami ingat dan yang kami lupa.
Lembutkan hati kami yang keras oleh dunia. Kembalikan rasa rindu kami kepadamu. Jadikan kami hamba yang tidak sempurna, tapi selalu ingin kembali. Ya Allah, cukupkan kami dengan rahmat-Mu. Tenangkan kami dengan kehadiran-Mu. Dan jangan biarkan kami merasa sendirian, karena Engkau selalu ada. Amin ya Robbal Alamin. 1. Istighfar membuka pintu rezeki yang tertutup. Istighfar bukan sekadar ucapan penghapus dosa, tetapi sebuah mekanisme spiritual yang sangat dalam yang bekerja langsung pada akar kehidupan manusia. Banyak orang memahami istighfar hanya sebagai kalimat penyesalan atas kesalahan masa lalu, padahal hakikat istighfar jauh melampaui itu. Istighfar adalah pengakuan jiwa bahwa manusia lemah, terbatas, dan sepenuhnya bergantung pada Allah. Ketika seseorang memperbanyak istighfar dengan kesadaran, ia sedang membersihkan penghalang-penghalang batin yang selama ini menutup aliran rezeki. Rezeki seringkali tertahan bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena dosa yang dianggap kecil namun terus diulang. Hati yang dipenuhi kelalaian menjadi berat menerima keberkahan. Disinilah istighfar bekerja secara perlahan namun pasti. Setiap istighfar yang tulus ibarat membuka satu lapisan pintu yang terkunci. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat secara kasat mata, tetapi efeknya terasa pada ketenangan batin, kemudahan urusan, dan hadirnya solusi yang sebelumnya tak terpikirkan. Banyak orang menunda istighfar karena merasa hidupnya baik-baik saja. Mereka baru mengingat istighfar ketika berada di titik terendah. Padahal istighfar bukan hanya untuk orang yang jatuh, tetapi juga untuk orang yang ingin naik derajat. Dalam istighfar terdapat kerendahan hati, dan kerendahan hati adalah magnet rezeki. Allah melapangkan rezeki bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga kesehatan, waktu, relasi, dan rasa cukup. Istighfar yang dilakukan secara rutin melatih jiwa untuk tidak bergantung sepenuhnya pada sebab-sebab duniawi. Ketika hati bersih dari kesombongan, Allah menurunkan pertolongannya dengan cara yang seringkali tidak terduga. Ada yang mendapatkan kemudahan rezeki setelah bertahun-tahun terhimpit, ada yang mendapatkan ketenangan setelah lama resah, dan ada pula yang dibukakan pintu-pintu baru tanpa harus kehilangan apa yang sudah dimiliki. Masalahnya, banyak orang menganggap istighfar sebagai amalan ringan sehingga mudah ditunda. Padahal justru karena ringan itulah ia menjadi amalan yang konsisten jika dilakukan dengan kesadaran. Rezeki yang dilapangkan melalui istighfar bukan hasil dari jumlah lafaz semata, tetapi dari kejujuran hati yang mau kembali kepada Allah setiap hari. Ketika istighfar menjadi kebiasaan, hidup perlahan berubah tanpa disadari. 2. Takwa sebagai kunci rezeki dari arah yang tak disangka. Takwa sering dipahami sebagai sikap takut, padahal makna takwa jauh lebih luas. Takwa adalah kesadaran terus-menerus bahwa Allah hadir dalam setiap keputusan hidup. Orang bertakwa bukan orang yang hidup tanpa masalah, tetapi orang yang memilih Allah di tengah godaan dan tekanan. Disinilah letak keajaiban takwa terhadap rezeki. Rezeki orang bertakwa sering datang bukan karena ia paling cerdas atau paling kuat, tetapi karena ia paling menjaga hubungannya dengan Allah. Ketika seseorang menjaga takwa, ia menjaga kejujuran meski bisa berbohong, menjaga amanah meski bisa berkhianat, dan menjaga batasan meski peluang terbuka lebar. Keputusan-keputusan kecil inilah yang menjadi sebab turunnya pertolongan besar. Allah menjanjikan rezeki dari arah yang tidak disangka, artinya rezeki itu sering datang di luar perhitungan logika manusia. Bisa berupa jalan keluar dari masalah yang rumit, pertemuan dengan orang yang tepat, atau peluang yang muncul di saat yang paling dibutuhkan. Namun, banyak orang menunda takwa karena menganggapnya berat. Mereka ingin hasil tanpa proses, ingin rezeki lapang tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Padahal takwa bukan tentang meninggalkan dunia, melainkan tentang mengelola dunia dengan nilai ilahi. Orang bertakwa tetap bekerja, berusaha, dan bermimpi, tetapi tidak mengorbankan prinsip demi keuntungan sesaat. Takwa juga melatih jiwa untuk tidak panik dalam kesempitan. Ketika rezeki terasa sempit, orang bertakwa tidak langsung putus asa, karena ia yakin ada jalan keluar yang sedang disiapkan Allah. Keyakinan inilah yang menenangkan hati dan membuka pintu solusi. Banyak rezeki justru datang setelah seseorang memilih untuk tetap jujur meski rugi, tetap sabar meski tertekan, dan tetap taat meski lelah. Rezeki yang datang melalui takwa memiliki ciri khas, menenangkan, mencukupi, dan membawa keberkahan. Ia tidak selalu besar secara nominal, tetapi terasa cukup dan tidak menggerogoti batin.
Inilah rezeki yang dicari banyak orang, tetapi hanya didapat oleh mereka yang konsisten menjaga takwa, bukan yang sekadar mengagungkannya dalam ucapan. 3. Salat duha sebagai sedekah yang mengundang kecukupan. Salat duha sering disebut sebagai salatnya orang-orang yang ingin dicukupkan. Namun, banyak yang menunda salat ini karena merasa sibuk, lelah, atau belum terbiasa. Padahal salat duha bukan sekadar ritual tambahan, melainkan bentuk sedekah yang sangat halus namun kuat dampaknya. Dalam salat duha, seseorang menyerahkan waktu produktifnya kepada Allah sebagai bentuk kepercayaan penuh bahwa rezeki tidak akan tertukar. Setiap manusia memiliki persendian yang bekerja sejak pagi hari. Tubuh bergerak, berpikir, dan berusaha. Salat duha menjadi bentuk syukur atas fungsi tubuh tersebut. Ketika seseorang melaksanakan salat duha, ia sedang mengatakan kepada Allah bahwa ia menyadari semua kemampuan ini adalah titipan. Kesadaran inilah yang membuka pintu kecukupan, karena Allah mencukupi orang yang bersyukur, bukan yang merasa cukup dengan dirinya sendiri. Banyak orang menunggu waktu luang untuk salat duha, padahal salat ini justru melatih kita menciptakan ruang bagi Allah di tengah kesibukan. Ketika salat duha dijadikan prioritas, urusan dunia seringkali menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena Allah memberi kekuatan dan kejelasan dalam menghadapinya. Salat duha juga mendidik jiwa untuk tidak terlalu menggantungkan hasil pada usaha semata. Ia mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Orang yang konsisten salat duha sering merasakan rezekinya mengalir dengan cara yang lebih tenang. Ada kemudahan dalam pekerjaan, ada kecukupan meski penghasilan tidak melonjak drastis, dan ada rasa cukup yang tidak bisa dibeli. Masalahnya, salat duha sering dianggap opsional. Ditunda hari ini, ditinggalkan besok, lalu dilupakan seterusnya. Padahal amalan kecil yang konsisten jauh lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang jarang dilakukan. Salat duha bukan tentang banyaknya rakaat, tetapi tentang kehadiran hati dan keikhlasan menyerahkan urusan rezeki kepada Allah. 4. Sedekah sebagai jalan rezeki yang bertambah tanpa disadari. Sedekah sering ditakuti karena dianggap mengurangi harta. Ketakutan ini muncul karena manusia terbiasa melihat rezeki dengan logika matematis, bukan dengan logika keberkahan. Padahal sedekah bekerja di wilayah yang tidak bisa diukur oleh angka. Ketika seseorang bersedekah, ia sedang memutus ikatan berlebihan dengan dunia dan memperkuat ikatan dengan Allah. Sedekah bukan hanya tentang memberi ketika kaya, tetapi tentang kepercayaan bahwa Allah adalah pemberi rezeki sejati. Banyak orang menunda sedekah karena menunggu mapan, padahal justru sedekahlah yang sering menjadi sebab datangnya kemapanan. Dalam sedekah, ada dua orang yang menerima, ada keikhlasan yang mengangkat derajat, dan ada janji Allah yang tidak pernah meleset. Rezeki yang bertambah karena sedekah seringkali tidak datang dalam bentuk yang sama. Uang yang disedekahkan mungkin kembali dalam bentuk kesehatan, ketenangan, atau peluang yang lebih besar. Inilah yang sering tidak disadari. Orang yang rajin sedekah biasanya memiliki hidup yang lebih ringan, masalah yang lebih mudah terurai, dan hati yang lebih lapang. Sedekah juga membersihkan harta dari hak orang lain yang tidak kita sadari. Ketika harta bersih, ia menjadi lebih berkah dan cukup. Banyak orang memiliki penghasilan besar tetapi hidupnya sempit, sementara ada yang penghasilannya sederhana namun penuh kecukupan. Perbedaannya sering terletak pada sedekah. 5. Tawakal yang benar mengubah kecemasan menjadi kelapangan rezeki. Tawakal sering disalahpahami sebagai sikap pasrah tanpa usaha, padahal tawakal yang benar justru lahir setelah usaha maksimal dilakukan. Tawakal adalah keadaan batin ketika seseorang telah melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah tanpa terus-menerus dihantui rasa takut dan cemas. Di titik inilah rezeki sering menjadi lapang, karena kecemasan adalah salah satu penghalang terbesar keberkahan. Banyak orang bekerja keras, tetapi hatinya tidak pernah tenang. Setiap hari dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, takut kekurangan, takut gagal, takut tidak cukup. Ketakutan yang berlebihan ini secara tidak sadar membuat hidup terasa sempit, meskipun secara materi terlihat cukup. Tawakal hadir untuk memutus lingkaran kecemasan tersebut. Ketika seseorang benar-benar bertawakal, ia sadar bahwa rezeki bukan hasil kecerdikannya semata, melainkan karunia Allah yang diatur dengan penuh hikmah. Tawakal mengajarkan manusia untuk berhenti mengontrol hal-hal yang memang bukan wilayahnya.
Manusia hanya bertugas berusaha dengan jujur dan sungguh-sungguh, sementara hasilnya adalah urusan Allah. Saat hati berhenti memberontak terhadap takdir, rezeki mulai mengalir dengan cara yang lebih ringan. Bukan karena usaha berkurang, tetapi karena Allah menambahkan pertolongannya. Namun, banyak orang menunda tawakal. Mereka ingin memastikan semuanya aman terlebih dahulu, baru mau berserah. Padahal tawakal justru dibutuhkan saat keadaan belum aman. Tawakal adalah keberanian untuk percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Kepercayaan ini melahirkan ketenangan batin yang menjadi pintu masuk berbagai kemudahan. Rezeki yang datang melalui tawakal seringkali tidak spektakuler, tetapi stabil dan menenangkan. Hidup terasa cukup, keputusan lebih jernih, dan langkah terasa ringan. Tawakal tidak menghilangkan ujian, tetapi membuat ujian tidak lagi menakutkan. Disitulah rezeki sejati bekerja, bukan hanya menambah harta, tetapi menenangkan jiwa. 6. Silaturahmi sebagai jalan rezeki yang tidak terlihat. Silaturahmi adalah amalan yang sering dianggap sosial semata, padahal dampak spiritualnya sangat besar. Menyambung hubungan dengan keluarga, kerabat, dan sesama manusia adalah salah satu sebab utama dilapangkannya rezeki. Rezeki tidak selalu datang dari langit dalam bentuk materi, tetapi seringkali melalui manusia lain. Silaturahmi membuka jalur-jalur rezeki yang tidak bisa dibuka dengan usaha pribadi semata. Ketika seseorang menjaga silaturahmi, ia sedang menjaga aliran doa, empati, dan dukungan sosial. Hubungan yang baik melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan sering menjadi pintu datangnya peluang. Banyak orang mendapatkan kemudahan hidup bukan karena kehebatannya, tetapi karena hubungan baik yang ia jaga dengan orang lain. Namun, silaturahmi sering ditunda karena ego. Ada yang enggan meminta maaf, ada yang sulit memaafkan, ada yang memilih menjaga gengsi daripada menjaga hubungan. Padahal setiap hubungan yang terputus bisa menjadi sebab terputusnya keberkahan. Bukan karena orang tersebut menjadi miskin, tetapi karena hidupnya kehilangan banyak pintu kebaikan. Silaturahmi juga melatih hati untuk rendah dan lapang. Saat seseorang mau menyambung hubungan meski pernah disakiti, ia sedang membersihkan hatinya dari dendam. Hati yang bersih lebih mudah menerima rezeki, karena tidak dipenuhi beban emosi yang menguras energi batin. Rezeki yang datang dari silaturahmi sering berbentuk pertolongan di saat genting, kemudahan di saat sempit, dan kehangatan di saat hati lelah. Inilah rezeki yang sering diremehkan, padahal dampaknya sangat besar. Menyambung silaturahmi bukan hanya memperpanjang umur, tetapi memperluas ruang hidup seseorang. 7. Menjaga salat sebagai pondasi utama jaminan rezeki. Salat adalah tiang kehidupan seorang muslim. Namun ironisnya, banyak orang menjadikan salat sebagai aktivitas yang ditunda-tunda, dilakukan di sela-sela kesibukan, atau bahkan dianggap beban. Padahal salat adalah perjanjian langsung antara hamba dan Allah, termasuk dalam urusan rezeki. Allah sendiri menegaskan bahwa Dia tidak meminta rezeki dari manusia, justru Dialah yang memberi rezeki. Menjaga salat bukan hanya soal menunaikan kewajiban, tetapi tentang menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika salat dijaga, hati menjadi lebih peka terhadap arah hidup. Keputusan-keputusan yang diambil menjadi lebih terarah, dan langkah-langkah yang ditempuh lebih terlindungi dari kesalahan fatal yang bisa merusak rezeki. Banyak masalah rezeki sebenarnya bukan karena kurangnya peluang, tetapi karena hilangnya keberkahan. Salat yang dijaga dengan kesadaran mengundang keberkahan tersebut. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu terasa ada pertolongan. Inilah perbedaan antara rezeki yang dicari tanpa Allah dan rezeki yang diatur oleh Allah. Menunda salat berarti menunda pertolongan. Ketika salat disepelekan, hati menjadi keras, dan kehidupan terasa berat. Sebaliknya, ketika salat dijaga meski dalam kondisi sibuk dan lelah, Allah menjaga urusan-urusan yang tidak mampu dijaga manusia. Salat adalah investasi rezeki jangka panjang yang sering tidak disadari hasilnya secara langsung, tetapi sangat terasa dalam perjalanan hidup. Tanda hubung. 8. Ikhlas dan ridha sebagai penutup pintu kesempitan rezeki. Ikhlas dan ridha sering disebut, tetapi jarang benar-benar dipahami. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya karena Allah, sedangkan ridha adalah menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Dua sikap ini adalah puncak kedewasaan spiritual yang sangat berpengaruh pada kelapangan rezeki. Hati yang ikhlas dan ridha tidak mudah mengeluh, tidak iri berlebihan,
dan tidak terjebak dalam perbandingan yang melelahkan. Banyak orang memiliki rezeki, tetapi tidak pernah merasa cukup. Bukan karena rezekinya kurang, tetapi karena hatinya penuh tuntutan. Ikhlas membersihkan hati dari keinginan untuk selalu diakui, sementara ridha membebaskan jiwa dari penolakan terhadap takdir. Ketika hati berhenti melawan ketentuan Allah, hidup menjadi lebih ringan, dan rezeki terasa lebih luas. Ikhlas juga menghindarkan seseorang dari perbuatan yang merusak rezeki, seperti iri, dengki, dan ambisi yang tidak sehat. Orang yang ikhlas bekerja dengan tenang, memberi tanpa pamrih, dan menerima tanpa banyak protes. Sikap inilah yang sering menarik keberkahan tanpa disadari. Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menerima hasil setelah usaha dilakukan. Saat seseorang ridha, ia tidak terus-menerus menyesali apa yang tidak dimiliki. Energi hidupnya tidak habis untuk mengeluh, tetapi fokus pada apa yang bisa disyukuri dan dikembangkan. Inilah yang membuat rezeki terasa cukup meski sederhana, dan terasa lapang meski tidak berlimpah. Ikhlas dan ridha adalah penutup dari semua amalan rezeki. Tanpa keduanya, istighfar, sedekah, dan salat bisa terasa berat. Dengan keduanya, amalan sekecil apapun bisa berdampak besar. Rezeki sejati bukan hanya tentang apa yang masuk ke tangan, tetapi tentang apa yang menenangkan hati. Jika seluruh pembahasan dari awal hingga akhir ditarik ke satu benang merah, maka satu kebenaran besar akan tampak dengan sangat jelas. Rezeki bukan semata-mata hasil kerja keras manusia, tetapi cerminan kualitas hubungan seorang hamba dengan Allah. Usaha memang penting, strategi memang diperlukan, tetapi tanpa keberkahan, semua itu mudah rapuh. Sebaliknya, dengan keberkahan, sesuatu yang sederhana bisa menjadi cukup, dan sesuatu yang kecil bisa menjadi luas. Istighfar mengajarkan bahwa dosa yang dianggap ringan seringkali menjadi sebab terhambatnya rezeki. Bukan karena Allah kikir, tetapi karena hati yang kotor sulit menerima limpahan karunia. Ketika istighfar dilakukan dengan kesadaran, ia bukan hanya menghapus kesalahan masa lalu, tetapi juga membuka masa depan yang lebih lapang. Banyak orang menunggu rezeki berubah, padahal yang perlu diubah lebih dulu adalah keadaan hati. Dari hati yang bersih, lahirlah hidup yang lebih ringan. Takwa kemudian mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang dari jalan yang terlihat logis. Orang bertakwa tidak selalu punya segalanya, tetapi selalu punya jalan keluar. Dalam takwa, manusia belajar memilih Allah di atas keuntungan sesaat. Pilihan inilah yang sering berbuah rezeki yang tak disangka-sangka. Dunia boleh penuh persaingan, tetapi Allah tidak pernah kekurangan cara untuk mencukupi hambanya. Salat duha memperlihatkan bahwa rezeki tidak hanya dicari, tetapi juga disambut. Ketika seseorang meluangkan waktu terbaiknya untuk mendekat kepada Allah, ia sedang menanam kepercayaan bahwa rezeki tidak akan tertukar. Dalam dunia yang serba terburu-buru, salat duha menjadi pengingat bahwa berhenti sejenak bersama Allah justru membuat perjalanan hidup lebih cepat sampai pada ketenangan. Sedekah menegaskan bahwa rezeki tidak berkurang karena memberi, tetapi justru mengering karena ditahan. Ketakutan untuk berbagi sering lahir dari rasa tidak aman, seolah-olah harta adalah satu-satunya penopang hidup. Padahal ketika seseorang berani melepas sebagian miliknya karena Allah, ia sedang membuka ruang bagi Allah untuk menggantinya dengan cara yang lebih luas, lebih bersih, dan lebih menenangkan. Tawakal kemudian menjadi penyeimbang dari semua usaha. Ia membebaskan manusia dari kecemasan berlebihan yang selama ini menguras energi hidup. Tawakal bukan alasan untuk bermalas-malasan, tetapi cara untuk berhenti memikul beban yang bukan bagian manusia. Ketika hasil diserahkan kepada Allah, hati menjadi tenang, pikiran jernih, dan langkah terasa lebih ringan. Di titik inilah rezeki sering mengalir dengan lebih stabil. Silaturahmi mengingatkan bahwa rezeki sering datang melalui manusia lain. Memperbaiki hubungan berarti memperluas pintu kebaikan. Banyak orang sibuk mengejar peluang, tetapi lupa menjaga hubungan. Padahal, satu doa tulus dari orang yang hatinya tersambung bisa membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh usaha apapun. Memutus silaturahmi bukan hanya memutus hubungan sosial, tetapi seringkali memutus aliran keberkahan. Menjaga salat adalah fondasi utama dari semua kelapangan rezeki. Salat menanamkan disiplin ruhani, menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan, dan melindungi manusia dari keputusan-keputusan yang merusak. Ketika salat dijaga, hidup mungkin tidak bebas dari ujian, tetapi selalu ditemani pertolongan.
Inilah jaminan yang sering diabaikan oleh mereka yang terlalu sibuk mengejar dunia. Ikhlas dan ridha menjadi penutup dari semua amalan. Tanpa ikhlas, amalan menjadi berat. Tanpa ridha, rezeki terasa sempit meski melimpah. Ikhlas membersihkan niat, ridha menenangkan hati. Keduanya membentuk sikap batin yang tidak mudah goyah oleh perbandingan, tidak hancur oleh kegagalan, dan tidak sombong oleh keberhasilan. Hati yang ikhlas dan ridha adalah wadah terbaik untuk menampung keberkahan. Dari seluruh pembahasan ini, satu hal menjadi sangat terang, Allah tidak pernah menyuruh manusia mengejar rezeki sampai melupakannya. Justru Allah mengajarkan bahwa mendekat kepadanya adalah jalan tercepat menuju kecukupan. Rezeki sejati bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa tenang hati dalam menjalaninya. Banyak orang menunda amalan-amalan ini bukan karena tidak tahu, tetapi karena merasa masih punya waktu. Padahal keberkahan tidak menunggu kesiapan sempurna. Ia datang kepada mereka yang mau memulai, meski perlahan, meski kecil, meski belum konsisten. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dan kesungguhan. Jika hidup terasa sempit, mungkin bukan rezekinya yang kurang, tetapi hubungannya dengan Allah yang melemah. Jika usaha terasa berat, mungkin bukan jalannya yang salah, tetapi hatinya yang terlalu jauh. Rezeki akan selalu cukup bagi hati yang dekat dengan pemberinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kata penutup untuk channel YouTube. Sahabat yang dirahmati Allah, jika video ini sampai mengetuk hatimu, itu bukan kebetulan. Mungkin ini jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan dalam diam. Mungkin ini pengingat lembut dari Allah bahwa jalan rezeki tidak serumit yang kita bayangkan. Jangan tunda istighfar, jangan remehkan salat, jangan takut bersedekah, jangan putus silaturahmi, dan jangan pernah ragu untuk kembali kepada Allah. Karena ketika Allah sudah ada di hatimu, rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Semoga setiap kebaikan yang mengalir menjadi pemberat amal kita semua. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.